ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK. Yang kedua, saat ini saja ada blokir rekening atas rekening Lukas NMB per hari ini itu sebesar 71 miliar yang sudah diblokir, jadi bukan 1 miliar. Yang ketiga, ada kasus-kasus lain yang sedang didalami tetapi terkait dengan kasus ini, misalnya ratusan miliar dana operasional pimpinan, dana pengelolaan PON, kemudian juga adanya manajer pencucian uang yang dilakukan atau dimiliki oleh Lukas NMB. Selanjutnya, BPK selama ini tidak berhasil melakukan pemeriksaan karena selalu tidak bisa diperiksa, sehingga BPK lebih banyak disclaimer atas kasus keuangan di Papua tersebut. Oleh sebab itu lalu bukti-bukti hukum mencari jalannya sendiri dan ditemukanlah kasus-kasus tersebut. Yang luar biasa itu di Papua itu, dana yang dikeluarkan oleh pemerintah itu selama Otsus itu jumlahnya 1.000,7 triliun. 1.000,7 triliun tidak jadi apa-apa. Rakyatnya tetap miskin. Marah kita ini. Negara menurunkan uang, rakyatnya miskin kayak gitu. Rakyatnya miskin. 1.007 triliun itu sejak tahun 2001 ada undang-undang Otsus. Sejak zaman Pak Lukas NMB itu 500 triliun lebih. Tidak jadi apa-apa juga. Rakyatnya tetap miskin. Pejabatnya foya-foya. Dengan cara tadi ada kickback, ada hanya kebenaran formal di transaksi karena sesudah dulu mendapat TMP namanya, tidak mempunyai pendapat. Ya, KPK dulu pernah meriksa disclaimer, tidak bisa diperiksa. Lalu diperbaiki, hanya terjadi penyesuaian antara buku dan transaksi. Sementara di balik transaksi itu ditemukan oleh KPK, ditemukan oleh PPATK. Nah, jadi Pak, sekarang di Papua itu ada infrastruktur, jalan tol dari sana ke itu ada proyek PUPR pemerintah pusat. Proyek PUPR, saya sudah cek. Yang dari dana Otsus itu, ya banyak yang dikorupsi seperti ini. Tentu tidak semuanya, tetapi banyak yang dikorupsi seperti ini. Bayangkan korupsi. Kondisi kesehatan Lukas NMB itu diketahui setelah hasil pemeriksaan sampel urin dan darahnya yang dikirim ke laboratorium di Singapura keluar. Roy menyebut Lukas NMB harus segera diberangkatkan ke Singapura untuk menjalani perawatan. Hal ini berdasarkan rekomendasi dokter pribadi Gubernur Papua sendiri. Lantaran hal itu, ia mengaku akan menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk membicarakan masalah kesehatan Lukas NMB. Saat ini Lukas NMB disebutnya terus didampingi dokter pribadi agar kondisi kesehatannya terpantau. Kondisi Lukas dikatakan Roy terus menurun seusai KPK menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka kasus gratifikasi. Pasalnya Lukas NMB juga mempunyai pengalaman stroke 4 kali. Oleh karena itu, solusi terbaik untuk penanganan kesehatan Lukas NMB menurutnya adalah memberikannya akses untuk menjalani perawatan di Singapura. Sementara Lukas sendiri telah dicekal ke luar negeri oleh Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Pencekalan ini dilakukan lantaran Lukas diduga terlibat kasus suap dan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Tak hanya itu, KPK juga mengatakan ada sejumlah kasus yang turut menjerat Lukas, sehingga perlu dilakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenarannya.